Mendengar istilah gunung gaib, mungkin akan tersirat dalam pikiran kita sebuah gunung yang ditempati oleh makhluk gaib. Namun yang dimaksud gunung gaib kali ini bukanlah gunung yang dihuni oleh makhluk. Mendengar istilah gunung gaib, mungkin akan tersirat dalam pikiran kita sebuah gunung yang ditempati oleh makhluk gaib. Namun yang dimaksud gunung gaib kali ini bukanlah gunung yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Melainkan gunung gaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan keberadaannya dari manusia. Gunung itu konon ditempati oleh Nabi Khidir. Sebagaimana namanya, gunung gaib ini disembunyikan dari manusia dan hanya beberapa orang saleh yang bisa sampai ke sana. Di antaranya Raja Iskandar Zulkarnain. Gunung gaib yang konon ditempati Nabi Khidir ini telah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Sebagaimana dikutip dari channel YouTube Lensa Aswaja, gunung gaib ini memang tidak diketahui oleh manusia. Keberadaan gunung gaib ini bernama Gunung Qaf yang sangat besar dan terbuat dari zamrud berwarna hijau. Karena gunung ini diselimuti warna hijau zamrud, hal itu berpengaruh terhadap warna langit yang kita saksikan. Artinya, warna langit yang kita saksikan adalah pengaruh dari hijaunya gunung gaib atau Gunung Qaf. Gunung gaib memang dijaga oleh makhluk gaib, tapi bukan jin. Dia adalah malaikat. Dikatakan bahwa malaikat yang menjaga Gunung Qaf ini sangat besar, kekal, dan kuat, sebagaimana gagahnya gunung gaib itu. Ibarat manusia, Gunung Qaf ini adalah raja dari gunung di bumi yang menjadi uratnya untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika urat-urat Gunung Qaf tidak menjaga keseimbangan bumi, niscaya bumi ini akan berguncang dahsyat dan membahayakan manusia. Keberadaan Gunung Qaf diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabatnya bertanya. Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Rasulullah lantas menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Rasulullah menjawab, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Pernah juga dikisahkan bahwa Raja Iskandar Zulkarnain telah sampai dan naik ke tempat Gunung Qaf tersebut. Mengenai letak gunung gaib ini, ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajuj dan Majuj. Ada yang mengatakan bahwa Jabal Qaf dihuni oleh para rijalul gaib atau wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Sesungguhnya di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali, di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jumat, mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah, dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang datang menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Aku telah mengampuni mereka," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf yang dicipta oleh Allah dari jamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan, adalah bukit yang mengelilingi kesegenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas Bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Ka'af, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil, coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu," jawab Bukit Qaf.
Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Luqman 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti dua kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Yasin 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar dan besarnya adalah sama. Kalau tidak sama, orang Jawa menyebutnya jitang pincang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Al-Talaq 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi SAW, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Jawab Nabi, Gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi SAW, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya, utara selatan, dari titik tengah. Jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 200 tahun perjalanan, dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan ke-2 adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Allah berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Al-Ra'd 4. Berkaitan dengan ayat ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya menerangkan bahwa di belakang Gunung Qaf ada plus 70 bumi dari misik kasturi, plus 70 bumi dari emas, plus 70 bumi dari besi, plus 70 bumi dari ambar, plus 70 bumi dari kapur. Di belakang ini semua terdapat alam malaikat. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui jumlah para malaikat ini kecuali Allah, dan mereka bertasbih dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.